Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mohon diperhatikan. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mewarnai dalam setiap tahap melawan penjajah. Indonesia melawan penjajah tidak terlepas dari peran umat Islam sebagai laskar dan pemimpinnya. Kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Yuk kita bahas. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan oleh Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari dagangan rempah-rempah. Namun karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, masa penjajah di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah atau divide et impera. Yang kedua, masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada hubungan untuk menjalin persatuan. Belanda menerapkan politik divide et impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Teku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain sebagainya. Pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar ke luar negeri, baik itu di Timur Tengah maupun Barat, dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran terhadap perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti Pangeran Paderi, Pangeran Diponegoro maupun Aceh dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajah di Indonesia. Kesadaran dalam menggalang semangat kebangsaan ini melahirkan gerakan kebangkitan nasional. Untuk perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, yang pertama ada perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, yang lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama Raden Ajeng Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Artawirya. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, betapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak yang tertarik atas kepribadiannya tersebut. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Pangeran Diponegoro sendiri lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya tersebut. Permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I ini, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V, yaitu pada tahun 1822. Perang Diponegoro sendiri berlanjut pada sekitar tahun 1825 sampai 1830. Berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat atas saran GPH Mangkubumi, yaitu pamannya sendiri. Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong.
Dalam pertempuran-pertempuran dari tahun 1825 tersebut, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal itu disebabkan faktor yang pertama, ada faktor semangat perang pasukan Diponegoro yang masih tinggi. Yang kedua, ada siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Dan yang ketiga, sebagai pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Padri. Dan oleh karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Pangeran Diponegoro tersebut. Tokoh yang kedua adalah Teku Umar. Teku Umar dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun pada waktu itu. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kepala desa. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Gubernur Pantai Jin pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit termasuk seorang panglima laut pun berhasil diraihnya. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangisi Melaboh. Namun rencana ini terdengar oleh Belanda. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melaboh pada malam hari di tempat itu. Pasukan Teku Umar pun terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar Teku Umar. Akhirnya beliau pun gugur dengan syuhada. Perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Tokoh yang pertama adalah Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 6 Agustus 1882. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam sebagai pimpinan Sarekat Islam. Hos Cokro Aminoto dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Hos Cokro Aminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik. Kata-kata mutiaranya seperti setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, yang akhirnya menjadi embrio pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik, dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Namun, Hos Cokro Aminoto meninggal dunia di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun, dan sejak saat itulah perjuangannya untuk Islam pun mulai memudar. Peran perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwishi yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama besar dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Ahmad Dahlan turunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam
seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menuntut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menuntut tuntunan Al-Quran dan hadis. Gagasan pembaharu Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapat sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh dunia. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam dengan organisasinya. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dengan jiwa ajaran Islam dan dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Nah, untuk perjuangan umat Islam pada masa penjajahan yang terakhir, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang wafat pada tahun 1947 Masehi. Ia lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari tahun 1871 dan ia memiliki julukan sebutan Hadratus Syekh. Beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Kiai Haji Hasyim sendiri pun mendirikan pesantren Tebu Ireng, menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebat NU, yang berarti kebangkitan ulama. Resolusi jihad sebagai pengobar semangat pada ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Adapun berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam revolusi jihad tersebut, yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk umat Islam untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran 10 November tahun 1945, Laskar Ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum